warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harja Sumadanu Diratja dari Sekolah Penggerak SMA Negeri 12 Palembang. Informatika, aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Aspek ekonomi. Kalian pasti tidak asing lagi dengan orang ini, ya kan? Lawrence Edward. Dia adalah pendiri Google atau salah satu pendiri Google yang lahir pada tanggal 26 Maret 1973. Industri perangkat keras dan perangkat lunak berkembang sejak ditemukannya komputer. Mula-mula perusahaan perangkat keras mainframe dan mini komputer yang muncul, misalnya IBM, Hitachi, Univac, dan berbagai merek lainnya. Kemudian, dengan lahirnya PC, personal komputer, dan diikuti dengan laptop, tablet, serta telepon pintar, industri perangkat keras mulai tumbuh. Bukan hanya komputer, tetapi juga semua peripheral atau pelengkap seperti printer, alat input, atau output lainnya. Seiring dengan berkembangnya industri di bidang perangkat keras, industri di bidang perangkat lunak juga ikut berkembang. Inovasi di abad digital melahirkan bisnis bidang teknologi informasi seperti Microsoft, Apple, Google, dan Facebook. Bisnis di bidang teknologi dan informasi berkembang pesat karena memiliki nilai tambah dan manfaat terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Nilai tambah bagi perusahaan adalah mengadopsi secara masif teknologi informasi agar memperoleh kompetitif, nesestif sehingga tidak dikalahkan oleh pesaing. Melakukan investasi di aspek teknologi dan informasi sehingga memiliki competitive advantage sehingga perusahaan lebih unggul daripada perusahaan pesaing. Nilai tambah yang diperoleh oleh konsumen adalah kemudahan dan kenyamanan untuk melakukan suatu aktivitas seperti melakukan transaksi dengan mudah dan variatif dengan adanya perdagangan daring baik melalui Shopee, Lazada, dan aplikasi lainnya, dan juga kemudahan untuk berkomunikasi dengan pihak menawarkan layanan seperti menggunakan media sosial. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi berikutnya, aspek hukum. Untuk dapat memahami hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan terhadap suatu perangkat lunak, kita perlu melihat jenis lisensi apa yang disediakan oleh pembuat perangkat lunak tersebut. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek yang terdaftar. Dalam suatu lisensi, penerima lisensi diizinkan untuk menggunakan perangkat lunak berlisensi sesuai dengan persyaratan khusus dalam lisensi. Pelanggaran persyaratan lisensi bergantung pada lisensinya dapat menyebabkan pengakhiran lisensi dan hak pemilik untuk menuntut pelanggarnya. Lisensi dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian hukum yang resmi antara pembuat perangkat lunak yang menyediakan lisensi tersebut, biasanya disebut lisensor, dan pihak pengguna perangkat lunak yang menerima lisensinya disebut lisensi. Adapun beberapa jenis lisensi perangkat lunak, yang pertama lisensi komersial, yang kedua lisensi gratis atau freeware, yang ketiga lisensi open source, dan yang keempat lisensi dominan publik.
Lisensi komersial adalah lisensi yang bersifat paling restriktif atau mengikat. Sesuai namanya, lisensi ini biasanya diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar. Pengguna hanya diperbolehkan menggunakan perangkat lunak setelah membayar suatu harga tertentu kepada pembuat perangkat lunak. Selain itu, dalam penggunaannya pun biasanya terdapat berbagai peraturan yang mengatur hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pengguna selama masa pemakaiannya. Misalnya, hanya boleh menginstalasi dalam jumlah tertentu atau pada perangkat tertentu, tidak boleh memperbanyak atau menggunakan perangkat lunak di luar yang telah disepakati, tidak boleh mengubah kode program atau perilaku perangkat lunak di luar metode yang diperbolehkan, dan lain-lain. Perangkat lunak dengan lisensi komersial ini tentunya rentan terhadap tindakan pembajakan, terutamanya perangkat lunak yang diperlukan oleh banyak orang seperti sistem operasi, pengolahan kata, pengolahan gambar, dan lain-lain. Lisensi gratis atau freeware. Sebagai perangkat lunak mungkin disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal dari sebuah sumber tertentu yang disediakan oleh penggunanya. Meskipun perangkat lunak tersebut disediakan secara gratis, bukan berarti tidak ada batasan yang diatur dalam lisensinya. Misalnya, meskipun sebuah perangkat lunak berlisensi gratis, tetapi mungkin tidak memperbolehkan pengguna untuk mendistribusikan ulang perangkat lunak tersebut atau mengubah kode programnya. Sebuah variasi lisensi yang mirip tetapi tidak sama persis dengan lisensi gratis inilah lisensi shareware, yang memperbolehkan pengguna untuk secara gratis mencoba perangkat lunak tersebut selama masa percobaan tertentu yang ditetapkan, misalnya percobaan selama 1 bulan, dan setelah itu pengguna diminta untuk membayar untuk menggunakan perangkat tersebut lebih lanjut. Lisensi open source. Pada lisensi ini, lisensi open source adalah lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga untuk melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Dengan menggunakan lisensi ini, penulis perangkat lunak dapat membagikan kode program yang dibuatnya agar dapat ditingkatkan oleh orang lain, sehingga dapat menimbulkan kolaborasi atau kerjasama untuk membangun sebuah perangkat lunak berkualitas yang dapat digunakan oleh layaknya umum secara gratis tanpa berbayar. Dan yang terakhir, lisensi dominan publik. Lisensi adalah jenis lisensi di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Setiap orang yang diperbolehkan untuk menggunakan, mengandalkan, dan mendistribusikan ulang ataupun mengubah kode programnya tanpa ada batasan. Lisensi perangkat lunak bebas memberikan banyak kemajuan di bidang pengembangan perangkat lunak dan juga perangkat keras. Karena adanya keterbukaan informasi tentang software, perdebatan mengenai hak kekayaan intelektual perangkat lunak dikaitkan dengan kebebasan memakai dan memodifikasi ini masih akan menjadi perdebatan yang tidak selesai, tetapi akan membawa banyak kemajuan dan informasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.